para jemaah haji reguler dari Asia Tenggara, mulai dari Indonesia, Singapura, dan Brunei, dan yang lainnya. Nah, setelah gunung ini, setelah terowongan ini, nanti kita akan melihat di depan ada banyak tenda. Jadi itu tenda yang disediakan untuk para jemaah haji reguler. Kalau yang plus tadi di bawah gedung merah itu yang plus di sana. Jadi kalau yang plus itu dekat, tapi yang reguler lumayan jauh. Jadi nanti kita akan melihat di depan sebelah kanan itu merupakan tenda-tenda para jemaah haji yang reguler. Nah, ini sebelah kanan ya. Di sebelah kanan sampai ke bawah itu merupakan tenda para jemaah haji yang reguler. Jadi lumayan jauh kalau yang haji reguler. Jalannya yang tadi yang dua terowongan itu. Jadi tiap hari para jemaah haji reguler itu datang ke tempat umroh untuk melontar. Nah, terus di dalam haji ini Bapak Ibu ada dua tahallul. Ada tahallul awal, ada juga tahallul tsani. Bagaimana cara menyelesaikan tahallul awal dan tsani? Tadi sudah disebut pada hari 10 tanggal 10 itu ada 3 ibadah yang kita kerjakan, mulai dari Jumratul Aqabah, terus tawaf ifadah, dan potong rambut. Jadi kalau dua di antara tiga ini kita kerjakan, maka tahallul awal sudah selesai. Kalau tahallul awal sudah selesai, maka larangan ihram semuanya sudah bebas. Yang sebelumnya tidak boleh memakai wangi-wangian, ketika sudah selesai tahallul awal, maka boleh memakai wangi-wangian. Atau tidak boleh memakai yang berjahit. Setelah tahallul awal boleh memakai pakaian yang berjahit. Sebelumnya tidak boleh menutupi wajah. Nah, setelah tahallul awal boleh menutupi wajah. Jadi kalau tahallul awal sudah selesai, maka semua larangan ihram sudah bebas, kecuali tidak boleh bersetubuh dengan istri. Sampai kapan? Sampai tahallul tsani selesai. Kapan tahallul tsani bisa kita selesaikan? Kalau tiga-tiganya tadi sudah selesai dikerjakan semua, yakni tawaf ifadah, potong rambut, dan Jumratul Aqabah. Dulu Rasulullah setelah dari Muzdalifah langsung ke Mina. Jadi Rasulullah melontar jumrah dulu, lalu potong rambut, dan pada waktu itu Rasulullah menyembelih unta yang dibawa oleh Rasulullah untuk dihadiahkan ke Masjidil Haram. Pada waktu itu Rasulullah membawa 100 ekor unta. Yang disembelih oleh Rasulullah itu ada 63 unta. 63 unta disembelih sendiri oleh Rasulullah. Lalu sisanya Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih kepada Sina Ali. Jadi ini isyarat dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu wafat pada umur 63. Dari itu yang disembelih itu 63 unta. Lalu setelah itu Rasulullah melaksanakan tawaf ifadah. Dan juga sebagian para jemaah haji dari Muzdalifah itu ada yang langsung ke Masjidil Haram. Mereka melaksanakan tawaf ifadah dan memotong rambut. Nah, setelah dari tawaf ifadah ini baru mereka kembali lagi ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Cara dua-duanya ini semuanya boleh. Tapi kalau ingin mengikuti jejak Rasulullah, maka diawali dengan melontar Jumratul Aqabah. Jadi itu 3 ibadah yang dikerjakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Terus juga bermalam di Mina.
bermalam di Mina hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan kecuali kalau ada udzur. Seperti umpamanya kalau dulu itu Sayyidina Abbas itu karena mempunyai tugas memberi minuman pada para jemaah haji, beliau diperbolehkan. Jadi kalau tanpa ada udzur meninggalkan bermalam di Mina, tanpa ada udzur maka harus membayar dam kalau sampai 3 malam. Kalau 1 malam itu 1 mod itu berapa? 1 mod sekilo, kira-kira 1,7 kilo 1 mod itu kalau tidak salah. 2 malam 2 mod, 3 malam kambing. Begitu juga melontar jumroh itu kalau 1 batu ditinggalkan maka harus membayar 1 mod. Kalau 2 batu 2 mod, 3 batu maka harus bayar kambing. Jadi tanggal 11 para jemaah haji kembali melontar jumrotul ula, usto, aqobah. Masing-masing tempat jumroh itu 7 biji kerikil. Terus juga tanggal 12 para jemaah haji kembali lagi melontar jumrotul ula, usto, aqobah. Bagi yang ambil nafar awal itu para jemaah haji harus meninggalkan Mina tanggal 12 sebelum terbenamnya matahari. Jadi kalau ingin mengambil nafar awal maka harus meninggalkan Mina sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 12 bulan Dzulhijjah. Bagi yang ambil nafar sani harus sampai tanggal 13 baru meninggalkan Mina. Dua-duanya boleh, mau ambil nafar awal boleh, nafar sani boleh, tapi lebih baik kalau sampai tanggal 13, itu lebih afdol. Dan biasanya Bapak Ibu karena kadang terlalu kredit, banyak orang yang melaksanakan bermalam melontar jumroh, sebagian travel itu ada yang ambil nafar awal untuk kesehatan jemaah juga, karena di bulan haji ini, di hajian ini lumayan menguras tenaga. Jadi untuk menghemat tenaga, para jemaah, para travel biasanya ada yang ambil nafar awal tanggal 12 sudah meninggalkan Mina. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah kira-kira rangkaian ibadah haji, mulai dari Yaumut Tarwiyah tanggal 8, terus tanggal 9 wukuf di Arafah, malam tanggal 10 bermalam di Musdalifah, hari tanggal 10 melontar jumroh, melaksanakan tawaf ifadah, memotong rambut, malam tanggal 11 bermalam di Mina, hari tanggal 11 melontar jumroh, yakni tanggal 11 ini dikenal dengan Ayyamut Tasyrik. Pelaksanaan lontar jumroh di Ayyamut Tasyrik ini Bapak Ibu waktunya setelah zuhur. Jadi Rasulullah ketika masuk waktu zuhur dulunya, Rasulullah itu sebelum melaksanakan sholat zuhur, Rasulullah melontar jumroh, ula, usto, aqobah. Itu waktu yang paling afdol. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus setelah tergelincirnya matahari. Tapi dalam mazhab Hanafi diperbolehkan melontar jumroh pada Ayyamut Tasyrik itu pagi hari boleh. Lebih sekarang karena semakin banyaknya para jamaah yang melaksanakan haji, maka kadang ada yang melontar jumroh itu habis sholat subuh, mereka melontar jumrotul ula, usto, aqobah pada tanggal 11, 12, 13. Itu perbedaan ulama, insya Allah semuanya benar, karena perbedaan para ulama ini merupakan rahmat untuk kita semua. Jadi umpamanya darurat tidak bisa melontar jumroh habis zuhur, boleh mengambil madhab pendapat Imam Hanafi, melontar jumroh pada
pagi hari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menuju Ji'ronah untuk umroh yang kedua. Jadi kemarin kita sudah umroh pertama, umroh yang wajib, sekarang umroh yang kedua sunnah. Jadi bagi yang tidak sehat jangan dipaksakan. Banyak yang tidak sehat jangan paksakan, cukup yang sehat saja. Jadi yang sehat silahkan ikut umroh nanti yang kedua. Karena dalam hadis kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh pertama ke umroh yang kedua itu menjadi penghapus dosa. Jadi kemarin sudah umroh, sekarang umroh lagi, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud ini dosa kecil, bukan dosa besar, dan juga bukan dosa sesama anak Adam. Kalau hakul Adam itu harus kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Jadi yang dimaksud dosa-dosa yang dihapus di antara dua umroh itu adalah dosa kecil. Maka kalau nanti kita umroh lagi, maka insya Allah dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu termasuk keutamaan daripada ibadah umroh. Umroh kalau dikerjakan 2 kali, maka akan menjadi penghapus dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam waktu 15 menit atau 10 menit kita akan tiba di Masjid Ji'ronah, salah satu dari 3 tempat mikot yang berada di kota Mekah. Jadi di Mekah ini ada 3 tempat mikot, di antaranya Masjid Ji'ronah, Masjid Hudaybiyah, Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Nah, jadi Masjid Aisyah kenapa dinamakan Masjid Aisyah? Karena yang ambil mikot dari masjid itu adalah Sayyidah Aisyah. Ketika beliau selesai melaksanakan ibadah haji, beliau minta izin kepada Rasulullah untuk melaksanakan umroh. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah ditemani saudaranya yang bernama Sayyidina Abdurrahman untuk ambil mikot ke Tan'im. Jadi sebelumnya tidak ada masjid, ambil mikot ke Tan'im. Maka setelah itu Bapak Ibu, tempat tersebut dibangun masjid dan dikenal dengan Masjid Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Juga Masjid Ji'ronah. Masjid Ji'ronah ini merupakan tempat mikot yang paling istimewa di antara yang 3. Kenapa? Karena dari Masjid Ji'ronah ini Rasulullah langsung yang mengambil mikot dulu. Jadi setelah Rasulullah itu selesai dari perang Hunain dan juga perang Taif, Rasulullah mendapatkan banyak harta ghanimah, harta rampasan dari peperangan. Ada puluhan ribu unta, puluhan ribu kambing pada waktu itu yang didapat oleh Rasulullah dari perang Hunain. Maka harta ghanimah tersebut dibawa oleh Rasulullah ke Ji'ronah. Lalu di sana Rasulullah membagikan harta ghanimah pada para muslimin. Karena pada waktu itu banyak orang yang baru masuk Islam, termasuk Abu Sufyan dan anaknya. Abu Sufyan mendapatkan bagian 100 ekor unta. Terus anaknya juga mendapatkan 100 unta, dan banyak yang lain juga yang mendapatkan bagian 100 unta. Sedangkan sahabat yang sudah lama berjuang dengan Rasulullah itu mendapatkan 2 unta saja. Makanya pada waktu itu sahabat Ansor ada juga yang mengeluh, kenapa kami yang berjuang mulai dulu dengan Rasulullah cuma mendapatkan 2 unta,
Sedangkan orang yang baru masuk Islam, mereka mendapatkan 100 ekor unta. Maka sahabat mengeluh, sahabat Ansor, ketika keluhan ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengumpulkan para sahabat Ansor, dan Rasulullah pada waktu itu berkhutbah di depan sahabat Ansor. Termasuk di antara isi khutbah Rasulullah itu, lau anna nas salaka syi'ban wa salakatil ansor syi'ban la salaktu syi'bal ansor, kata Nabi. Seandainya manusia itu, semua manusia melewati suatu lembah dan sahabat Ansor melewati lembah yang lain, maka kata Nabi, aku akan memilih lembah jalan yang dilewati oleh sahabat Ansor. Itu bukti Bapak Ibu bahwasanya Rasulullah itu sangat mencintai sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini yaitu sahabat yang berpenduduk di kota Madinah yang menolong Rasulullah SAW. Makanya dikenal dengan sahabat Ansor. Ansor itu yang menolong. Kalau yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu dikenal dengan sahabat Muhajirin. Jadi setelah Rasulullah itu berkhutbah, sudah membagikan harta ghanimah juga, maka Rasulullah berniat dari sana. Rasulullah ambil mikot dari Masjid Ji'ronah. Maka dari itu Bapak Ibu, di antara 3 tempat mikot ini yang paling istimewa itu adalah Masjid Ji'ronah, karena Masjid Ji'ronah merupakan masjid yang dijadikan tempat mikot oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Ji'ronah. Jadi yang mau umroh saja yang bangun, yang mau umroh. Pak Arwan umroh, Pak Gusti umroh, Pak Gusti umroh, Pak Amrullah umroh. Iya, kita tidak langsung umroh ya karena panas. Maksud saya kita ambil mikot saja dulu, nanti baru terbenam agak maghrib begitu. Menjelang maghrib baru kita masuk, jadi tidak ada lagi panas-panas kayak ini ya. Kalau sekarang kita umroh selesai kita di semua, ya, langsung jadi gosong semua. Didaftar dia di grup yang mau wakaf Quran, coba didaftar di grup. Apanya? Oh iya, daftar di grup ya. Namanya atas nama siapa? Maksud saya iya. Berapa? 200.000. Satu Al-Quran. Satu Al-Quran bisa tulis nama dengan bapak. Iya. Itu almarhum kedua orang tua atau satu-satu. Tahu mau nyimpan ini kursi
juga. Kursi juga boleh. Jadi bukan cuma Al-Quran ya yang mau wakaf, bisa juga kursi yang dipakai dulu itu ngaji ya. Orang tua sholat boleh, silakan. Kalau kursi berapa tuh? 10 deh ya. Dari sini. Tapi tuh mereka mau Saya bilang aja. Nanti saya lihat dulu ya berapa di toko itu. Kalau ada silahkan beli, nanti bawa ke Masjidil Haram. Itu bermanfaat juga. Kursi keras Al-Quran sudah saya. baik bangun yang apa namanya yang tidak umroh nggak usah bangun, tidur saja ya. Biar kami yang umroh mau ambil mikot di Masjid Jirana. Di Masjid Jirana itu banyak pedagang loh. Iya. Termasuk Iya. semua kalau begitu. Banyak pedagang baru, barang-barangnya juga aneh-aneh. Tasbih-tasbihnya bagus-bagus ya. Ada tasbih koka namanya. Tahu koka itu ya, orang-orang bilang buatan dari tongkatnya Nabi Musa, kapal perahunya Nabi Nuh ya. Memang koka itu agak mahal dikit, tapi bagus kayunya ya. Tapi hati-hati. Tapi semuanya bisa bedakan mana kayu koka mana bukan kan? Tidak. Aduh, jangan sembarang beli ya. Nah, kalau gini koka nih, koka nih. Ini koka beda kan? Nah, pokoknya cakep dia. Jangan ada yang bilang koka beli atau bukan, ternyata kayu bakar ya. Ayolah. Hati-hati. Baik. Yang umroh ada berapa yang umroh kira-kira? Saya mau hitung dulu. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hampir semua ya. Baru di Sebenarnya sekarang tidak ya. Oh ya. Oke, silakan yang mau umrohkan nanti ini orang tuanya yang sudah meninggal, yang sakit, yang manula boleh ya. Kita ini umroh sunnah, sudah bukan lagi umroh wajib yang kedua ya. Jadi nanti disebut namanya ya, bahwa itu umroh di siapa namanya ya, untuk siapa. Sudah pakai? Oke, sebelah kiri kita udah boleh ya. Jadi yang batal wudu silakan berwudu ya. Ya, kita di sini kurang lebih paling lama 20 menit. Ya. 15 sampai 20 menit ya. Tuh sana banyak orang ambil mikot. Silakan masuk, berwudu, kemudian ambil sunat ihram. Laki-laki persiapkan dulu ya, lepas semuanya pakaiannya kecuali pakaian ihramnya 2 itu. Oh enggak pakai celana dalam lagi. Tidak boleh, iya. Tidak boleh lagi yang berjahit. Siap-siap ya, yang batal wudu